Selalu mikirin kamu dimanapun berada, ya silahkan jadi yang terbaik gitu aja. Ibu saya penjahit Bang Sampul, ternyata anaknya jadi penjahit nih. Penjahit bedah. Penjahit manusia kan? Iya kan? Iya, penjahit. Ya kan, itu yang didoakan sebenarnya. Betul Pak Dokter, legacy ya, kita harus bisa berdiri dan lebih sukses dari Iya, Pak Dokter. Bang Sampul juga gitu kan ya. Betul. Iya kan, semua bukan orang tua. Iya, Semua orang ternyata banyak orang baik. Selamat datang di Bang Sampul TV. Oke, teman-teman sekali. Buat pemirsa viewers Bang Sampul TV, hari ini gue mau menginspirasi kalian semua bagaimana supaya teman-teman mau menjadi dokter dan berani bermimpi menjadi dokter. Telah gue hadirkan narasumber yang dokter yang sudah mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dokter yang akan bercerita tentang kisah hidupnya dan pasti akan menginspirasi lu semua. Please welcome Dr. Teguh. Apa kabar Pak Dokter? Baik, Bang Sampul, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Dokter, puji Tuhan. Nah, Pak Dokter ini adalah spesialis bedah teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, aku langsung mau ngobrol aja nih Pak Dokter. Awalnya kenapa sih kok bisa menjadi seorang dokter gitu? Sebenarnya sih kalau memang boleh jujur, nggak ada cita-cita dari kecil ya. Nggak ada cita-cita. Tapi memang orang tua tuh ngajarin gimana caranya supaya dimanapun berada memberikan yang terbaik lah gitu. Memberikan yang terbaik. Dan memang dari dulu orang tua pelayan ya, pelayan masyarakat ya gitu. Jadi polisi, hakim, jaksa? Sebenarnya sih buka toko. Oke. Tapi pelayan di rumah ibadah. Pelayan di rumah ibadah. Jadi kita dari kecil tuh ngelihat kalau memang banyak kegiatan yang melayani gitu. Dan orang tua harus selalu mikirin kamu dimanapun berada, ya silahkan jadi yang terbaik gitu aja. Berusaha melakukan memberikan yang terbaik, bukan jadi yang terbaik gitu. Yang kita bisa, ya, betul. Kemampuan kita lah Iya, begitu benar. ya. Berarti melayaninya mengalir dari darah orang tua lah ya. Iya. Dan itu yang kayaknya kalau boleh aku ngomong sampai sekarang itu yang jadi ya. Oh itu benar. Itu yang jadi. Jadi menurutku apa yang diharapin orang tua ya. Menurut orang tua selalu ngomong, bapak ibu ini jadi sukses kalau anaknya lebih dari orang tua. Anaknya lebih dari orang. Ibu saya penjahit, Legacy. Bang. Ya. Ibu saya penjahit Bang Sampul, penjahit. Jadi saya bisa jadi sampai sekarang itu ibu punya toko jahit. Toko jahit, oke. Ternyata anaknya jadi penjahit nih. Penjahit bedah. Penjahit manusia kan? Iya kan? Iya, penjahit. Yang itu penjahit kain gitu ya, Bapak penjahit. Penjahit manusia nih gitu. Kan lebih ya, walaupun lebih sedikit lah ya. Berarti kalau Bapak Ibu memang nggak ada yang dokter juga? Nggak ada yang dokter, keluarga besar nggak ada yang dokter. Nah, Bapak pelayan masyarakat nih. Anaknya juga pelayan masyarakat kan. Bapak pelayan masyarakat di bidang? Di gereja sih. Di gereja, oke. Di gereja. Jadi Pak Dokter pelayan di rumah sakit. Rumah ibadah, rumah sakit. Wah, connect. Sama aja kan ya. Ya, jadi kita sedikit lebih dari orang tua, tapi memang itu yang didoakan. Betul. Ya kan, itu yang didoakan sebenarnya. Betul Pak Dokter, legacy ya, kita harus bisa berdiri dan lebih sukses dari Pak Dokter. Emang semua harapan orang tua pasti anaknya gitu harus kan ya. lebih sukses. Pasti orang tuanya Bang Sampul juga gitu kan ya. Betul. Iya kan, semua bukan orang tua. Iya, semua orang tua lah ya. Betul. Ini segmennya Pak Dokter, jangan Pak Dokter yang nanya sama saya. Siapa tahu abis ini Bang Sampul yang mau cerita panjang lebar. Nah, Pak Dokter gini, kan tadi memang awalnya nggak kepikiran ya. Iya, betul. Kita tahu mungkin ini kisah inspirasi dari arahan dari orang tua. Nah, kalau motivasi Pak Dokter itu menjadi seorang dokter apa? Karena mungkin apa ngeliat dokter kaya-kaya, sukses-sukses gitu. Apa ganteng-ganteng kelihatan berwibawa gitu pakai baju apa deh. Bang Sampul dokter, kok Bang Sampul yang begini? Enggak ya. Dulu pernah pakai Just Lab waktu SMA. Nah, ternyata memang ya memang orang tua kita dulu, orang tua saya juga udah pendidikan cuma sampai SMA gitu. Jadi mungkin tidak bisa mengarahkan sampai kuliah di mana dan sebagainya. Waktu itu saya juga dengan dasar pokoknya pengen dimanapun menyerahkan yang terbaik lah dari saya. Terbaik, jadi ya. Tidak ada cita-cita waktu itu, dan saya masuk di kedokteran memang atas arahan dari orang tua dan dari teman-teman lah. Tapi begitu saya masuk, saya berusaha sebaik-baiknya dengan belajar gitu. Nah, ternyata saya nggak tahu nih jadi dokter tuh gimana. Waktu itu. Awalnya iya, saat itu pasti doang belum terbayang. Yang perlu Bang Sampul pikirin tuh, yang perlu kita hitung sama-sama tuh gini. Saya saat ini usia 38 nih. Oke. Dari sejak saya selesai SMA, 17 tahun, sampai sekarang saya masih kuliah nih. Tetap belajar, tetap belajar terus ya Pak Dokter ya. Jadi maksudnya banyak sekali yang orang-orang anak-anak atau orang pikirkan tentang dokter bajunya putih, bersih. Jubah, gagah. Enggak juga loh. Oh, enggak juga aja. Enggak juga loh. Setiap hari tuh kalau memang boleh nanya sama orang-orang ya, sama dokter, sama sebagainya, kita tuh berhubungan dengan kotoran. Darah, kencing, ludah, iya betul, dan sebagainya itu. Apalagi kalau misalkan bedah gitu. Bedah itu tergantung saya lagi bedah mana gitu.
Misalkan begitu. dulu waktu pendidikan ya, waktu dulu pendidikan saya lagi dibedah digestif atau bedah usus gitu kan. Selamat pagi saya itu selamat pagi, bisa berak tadi pagi. Gitu. Kalau saya lagi di bedah kencing, bedah urologi, selamat pagi, bisa kencing tadi pagi. Gitu. Duh, karena ternyata gitu, syukur manusia itu Benar, beda-beda. Nggak soal materi. Nggak kompleks, sederhana banget. Betul, sederhana, iya. Apalagi orang tua ya, bisa berak itu udah lega loh, udah senang. Benar. Bisa kencing itu udah enak loh gitu. Atau bisa tidur Bisa bahkan. makan, nggak kembung ya. Bisa tidur, betul bisa tidur. Bisa tidur. Karena banyak juga orang yang susah tidur sekarang, Pak Iya, Dokter. Terlalu menjaga tidur. Benar, betul. Oke, berarti memang awalnya nggak terfikirkan Nggak terpikir, gitu ya. Berusaha, cuma nyenengin, awalnya mungkin nyenengin orang tua kali kayak Pak Dokter bilang, memberi yang terbaik lah, membanggakan gitu ya. Nah, jadi gini Pak Dokter, kan tadi Pak Dokter bilang ayahandanya adalah seorang pelayan di rumah ibadah, and then ibu seorang penjahit. Iya. Nah, setahu aku teman-teman bahwa menjadi seorang dokter itu biaya kuliahnya mahal gitu. Kok dokter berani sih bermimpi menjadi seorang dokter dengan biaya kuliah mahal itu gimana sih menyiasatinya Pak Dokter? Ya, betul banget sih. Tetapi dulu jadi saya masuk kedokteran di tahun 2002. Tahun 2002, oke. Kalau boleh buka-bukaan ya, 2002 itu masuk bayar 1 juta saya dulu. 1 juta. Di Udayana. Saya di Universitas Udayana di Bali. Ya, di Bali. Perguruan tinggi negeri ya Pak Dokter ya? Perguruan tinggi negeri. Kemudian waktu itu per kuliah per semester 6 bulan bayar cuma 300.000 gitu. At the moment, At the moment, ya. Oke. Ya, itu memang waktu itu kita tidak memikirkan ke sana ya. Tetapi dalam perjalanannya ada saja yang bisa kita lakukan dengan cari beasiswa gitu. Beasiswa, oke. Tapi beasiswa itu berarti dengan memang berusaha lebih ya. Berusaha effort dong pasti. Dengan nilai yang baik, betul, dengan ada betul. prestasi, dengan sebagainya itu bisa. Prestasinya harus akademis atau non akademis itu oke? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Betul. Jadi ada aja beasiswa tuh Super Semar dan sebagainya waktu itu ada. Beasiswa yang dari manapun bisa. Nah, jadi buat teman-teman nih, ini mungkin advice langsung dari Pak Dokter Teguh, kalau teman-teman mau jadi dokter, takut biaya mahal, mungkin langkah pertama bisa perguruan tinggi negeri. Bisa. Yang dimana pasti biayanya akan lebih murah dibanding dengan perguruan swasta. Swasta. Nah, and then yang kedua, mungkin teman-teman harus effort lebih, bisa menciptakan prestasi baik akademis maupun non-akademis, sehingga teman-teman bisa mendapatkan beasiswa untuk menunjang pendidikan teman-teman. Kurang lebih itu 2 tips and trick ya. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan takut bermimpi menjadi dokter. Kadang-kadang dok, ketika dia curhat sama mama bapaknya gitu ya, ini kisah nyataku deh, ini kisah nyataku Pak Dokter. Waktu saya pendaftaran saya kebetulan dari perguruan tinggi negeri juga, kita sama anak negeri. Ada begitu ya? Anak negeri. Gitu ya? Mohon maaf ya, kru Sampul TV yang anak swasta, mohon maaf nih. Nah, jadi waktu aku daftar negeri, ini kisah nyataku. Ada waktu aku daftar ulang, ya kan biasalah bayar gitu kan. Nah, ini aku lihat betul orang kampung dari Sumatera Utara, pedalaman. Jadi anaknya udah senang dapat keterima kedokteran USU. Ngomong lagi sama mamanya gini, "Mak, puji Tuhan banget kan," kebetulan mungkin Kristen ya gitu, "puji Tuhan banget kan, aku keterima dokter nih. Wah, ini kita bisa jadi dokter yang baik ya." Begitu berangan-angan. Terus aku lihat ekspresi mamanya bukan happy, tapi takut Pak Dokter. Dan aku lihat ini mungkin orang tua kali ya Pak Dokter ya, menyembunyikan semua. Sabar ya. Bukan sabar, dia bilang gini. "Nanti enak ya, kita bilang bapak dulu ya. Coba ku telepon sama bapakmu, Dari sini saya sudah bisa nangkap bahwa orang tua ketakutan. Tapi seperti Pak Dokter Teguh bilang tadi, kebetulan Pak Dokter juga menerima beasiswa ya? Iya. Artinya, jangan takut sebelum melangkah, dan berani melangkah, yakinlah Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Betul. Keren banget ya, siraman rohani Pak Dokter. Mantap. Ini benar, ini kisah inspirasi Pak Teguh. Nah, ketika menjadi dokter gitu kan tadi udah perjuangannya nyata banget tuh. Effort lebih. Nah, kisah percintaannya gimana dokter? Waduh. Bisa nggak punya pacar tuh kalau belajar terus tuh Pak Dokter? Nah itu makanya. Jadi memang itu yang perlu diketahui untuk orang-orang yang tidak jadi dokter ya. Maksudnya Oh iya betul. Seorang menjadi dokter itu dia menjadi seorang yang kadang-kadang mengucilkan diri sendiri gitu. Karena bahan bacanya banyak banget nih gitu. Oke, pastilah. Betul, jadi betul. mungkin kalau orang yang memang pinter banget sekali baca langsung masuk, ya enak nih gitu ya. Tapi kalau misalkan dia memang butuh effort lebih gitu untuk baca, jadi dia harus memang punya banyak waktu untuk belajar jadinya gitu. Ya, jadi akhirnya menarik diri untuk menyelesaikan tugasnya, membaca buku dan sebagainya itu gitu. Tapi itu bagian dari perjuangan. Nah itu memang perjuangan. Pilihan hidup itu ya? yang tidak dilihat sama orang-orang gitu. Setelah jadi dokter, setelah melayani,
wah cuma dipegang-pegang dapat uang berapa dan sebagainya. Itu pikiran orang pada umumnya. Nah, betul. Tapi prosesnya ke sana menarik diri sejak dini loh. Untuk belajar, untuk itu membaca buku yang lebih dari yang dia bisa sebenarnya, tapi ya memang itu dituntut terus-menerus gitu. Iya sih, memang Itu yang effort, orang ya. yang Jadi orang mungkin ngelihat, wah dokter naik mobil mewah, pakai jas itu apa, jas lab ya namanya Jas istilahnya? lab, Jas lab kelihatan gagah. Steli. Oke, makasih ya ke Sampul TV ya. Thank you. Pakai steli, kelihatan bagus, kelihatan ganteng, ngalung-ngalungin stetoskop gitu ya. Iya. Sampai ada TikTok. Kalau kamu nyari perawat, aku mundur. Tapi kalau kamu cari dokter, aku maju paling depan. Label. Biarkan stetoskopku mendengar isi hatimu. Ada tuh dok, ada tahu tuh. Luar biasa. Nggak, karena memang kelihatannya begitu, dokter itu profesi mewah. Nah, terus sekarang Pak Dokter saat ini bertugas di Saya sementara sedang pendidikan nih. pendidikan Di RSCM di FKUI. FCM. Lagi ngambil konsultan bedah vaskular dan endovaskular. Sedang mengambil, luar biasa nih 38. Tadi lagi ngambil apa? Enda vaskular. Apa sih? Apa tadi? Iya itu loh. Endovaskular. Bedah pembuluh darah. Loh. Pembuluh darah. Ya, nanti kita akan kembali Pembuluh ke darah itu Kupang nih. pigmen kan, pigmen. Pigmen itu apa ya? bukan. Pembuluh darah apa ya? Urat. Urat. Oh, oke. Pigmen yang makanan di biji-biji tuh. Pac-Man. Pigmen. Aduh, lawak mulu. Baru masuk udah lawak. Oke, memang gue dulu anak IPS banget sih, bukan anak IPA. Jadi nggak ngerti. Oke, nah terus Pak Dokter, ini aku jujur, aku kan tadi sempat ngikutin Pak Dokter Teguh nih. Ini teman-teman ya, salah satu yayasan yang Pak Dokter ketuai. Nanti linknya di deskripsi nih videonya. Nah, kenapa Pak Dokter bisa bergabung ke yayasan tersebut? Maksudku gini, kan jadi dokter udah capek dong, pasti perjuangan hidupnya berat gitu ya. Apalagi dokter tadi cerita bahwa dokter bukan dari keluarga yang kaya raya gitu, yang mengeluarkan biaya gampang gitu. Bahkan dokter sampai bilang menarik diri dari pergaulan sosial gitu demi menyelesaikan tanggung jawab lah ya. Maksudnya lebih milih belajar dong daripada main kan. Nah, kok dokter masih mau ikut yayasan gini? Maksudnya ya dokter nggak mau happy gitu nih dokter ya, mungkin nongkrong-nongkrong atau gimana buat ini menikmati apa yang sudah dokter jadi lelahi gitu. Jadi orang-orang kadang, kalau saya pribadi ya, ini perjalanan ya Bang Sampul ya. Kita memaknai ini bukan suatu hal yang berbeda. Oke. Ya ini satu hidup nih, hidup yang sama. Hidup yang sama. Yang kadang kita tidak bisa bedakan, ini jadi dokter, ini jadi bapak, ini jadi suami, ini jadi anggota masyarakat. Ya ini kita semua jadi satu nih. Ya ini satu kesatuan yang kita sembahkan dalam hidup kita gitu. Dedikasi. Dari dedikasi ya. Ya itu makanya ini kalau ngomong, loh kok udah jadi dokter kan nanti jadi gini juga, jadi apa di yayasan juga. Ya ini satu kesatuan gitu, satu kesatuan kita gitu. Bahkan sebenarnya kita belajar banyak jadi dari dokter dan dari yayasan juga gitu. Banyak yang kita dapetin di sana, makanya kita mau tetap untuk sama-sama di yayasan ya, untuk membuat banyak kebaikan dan kemanfaatan sebenarnya. Aku kalau ngeliat ini CV yayasannya Pak Dokter itu jujur ngeri loh teman-teman sekalian. Bahkan sampai menerima penghargaan juga waktu vaksin kemarin ya. 360 ribuan orang ya Pak Dokter. Sekitar segituan, 400-an lebih. 400 ribu bahkan ya divaksin oleh teman-teman yayasan ini untuk membantu percepatan vaksinasi. Jujur, be honest, Pak Teguh, Pak Dokter, saya appreciate buat hal-hal kayak gitu. Saat orang hanya memikirkan bagaimana mendapatkan vaksin, namun Pak Dokter Teguh berpikir bagaimana menyalurkan vaksin. Itu salah satu pola pikir yang berbeda menurut saya, dan itu harus saya apresiasi buat hal itu. Nah, ke depan Pak Dokter mau buat apa lagi nih bersama yayasan Pak Dokter? Oke, sebelumnya Pak Yusuf, Pak Dokter boleh cerita nggak nama yayasannya apa, berdirinya kapan? Memang akan ada sih di link deskripsi, tapi biar Pak Dokter yang ceritain. Sip, thank you. Jadi yayasan ini adalah Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Sebenarnya dia sudah ada kegiatannya. Jadi pertama kali ini bukan langsung yayasan. Kita mau menciptakan gerakan. Gerakan namanya Gerakan Bakti Nusantara sejak tahun 2016. Pertama kali gerakan itu kita lakukan di NTB, di Dusun Aikmual, di Lombok Barat. Nah, di Lombok Barat di sana. Tetapi dengan berjalannya waktu, nah ini ternyata Bang Sampul, ternyata gerakan kebaikan ini bergelora. Ternyata banyak orang baik di Indonesia. Amin. Dan itu yang nyebabin Oke, Pak Dokter, kan tadi kita udah cerita nih tentang
kenapa perjalanan Pak Dokter akhirnya sudah semuanya lah ya kita cerita tadi. Nah, kenapa sih yayasan ini, Pak Dokter harus cerita dong, yayasan ini bergeraknya apa tujuan hidup, tujuan visi misi dari yayasan ini, berdirinya sejak kapan dan kenapa Pak Dokter akhirnya mau bergerak bersama yayasan ini? Jadi memang dari gerakan ini dari 2016 di Lombok Barat, waktu itu kita menyusur ke Dusun Aik Mual. Tahun 2016 di Dusun Aik Mual di Lombok Barat di NTB itu ternyata para bupati dan pejabat di sana belum pernah sampai ke dusun itu. Oh, oke, belum Dan pernah. karena geografinya sangat susah ke sana. Medannya ya, Pak Iya. Dokter ya? Jadi waktu itu kita bersama Bapak Dandim di sana waktu itu Dandim, Letnan Kolonel Ardiansyah. Waktu itu ke sana dengan memasukkan ke TMMD, Tentara Manunggal Masuk Desa, untuk membangun satu madrasah ibtidaiyah di sana waktu itu. Yang kita bangunkan sekolahnya. Sekolahnya madrasahnya. Waktu peresmian, Pak Bupati datang ke sana dan akhirnya masyarakat baru ngomong bahwa ini adalah upacara bendera pertama di sana yang didatangin oleh Bupati. Waktu itu udah 2016, berarti kan udah berapa tahun merdeka. Tahun Indonesia merdeka. Dan ternyata begitu Indonesia gitu. Jadi inilah visi dan misi dari kita gitu. Dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Kita mau mendekatkan akses pendidikan, pembangunan, juga kesehatan kepada saudara kita di daerah 3T. Daerah terluar, terdepan, dan tertinggal di Indonesia gitu. Itu masih susah aksesnya gitu. Dan itu Indonesia gitu. Jadi nggak selalu melulu kesehatan ya Pak Dokter? Nggak selalu melulu kesehatan. Jadi yayasan kita selalu YTBN, kita ngomongnya ya kalau anak muda, Yayasan Tunas Bakti Nusantara, karena salah-salah mulu nih ngomongnya kalau kemana-mana. Iya, jadi betul. kan YTBN gitu. YTBN ini punya selalu 3 misi utama. Bangun Nusantara, Sehat Nusantara, dan Inspirasi Nusantara. Bang. Udah tepuk tangan aja. Udah menginspirasi Pak Dokter. Udah menginspirasi. Visi misinya aja udah mulia banget. Nih buat teman-teman yang belum tahu YTBN, Yayasan Tunas Bakti Nusantara, ini ada videonya sedikit cuplikannya. Untuk link deskripsinya nanti ada di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan intinya teman-teman juga boleh follow, subscribe juga YouTube-nya YTBN, biar teman-teman juga terinspirasi dari perjuangan dokter dan kawan-kawan melalui YTBN. Intinya aku berpesan kita harus saling bantu antar sesama, kurang lebih seperti itu Pak Dokter ya. Yeah. Nah, Pak Dokter, akhirnya gini, kan jadi YTBN ini visi misinya sungguh mulia menurut aku Pak Dokter ya. Dan juga YTBN langkah nyatanya udah ada gitu. Kalau kita lihat di YouTube-nya juga udah bagus banget sih menurut aku. Nah, kira-kira mau nggak YTBN berbuat bersama bareng Bang Sampul di Bekasi Pak Dokter? Ayo kita coba. Nanti kita coba ya. Karena di Bekasi dari banyak dulu kan. Semua dari ngobrolan dulu nih. Betul Pak Dokter. YTBN bersama Bang Sampul TV siap membantu masyarakat Bekasi. Wah, keren tuh. Ada optimis banget Pak Dokter. Bener. Kan? Semua harus elaborasi kan gitu. Kalau bisa dibilang gini, sebenarnya kalau boleh jujur itu kan tugas pemerintah. Tapi YTBN hadir membantu meringankan tugas pemerintah. Yang pemerintah belum sentuh, YTBN lakukan sentuh lebih dahulu. Itu apresiasi banget sih. Sentuhlah dia. Bayangin 2016 baru upacara pertama. Belum pernah ada kepala daerah, kan udah banyak masih kepala daerah di situ. Belum pernah ada kepala daerah masuk ke sana. Artinya ya ini mungkin juga menginspirasi buat para kepala daerah. Ya ceklah masyarakatnya sampai ke bawah ya. Kayak ya misalnya ada berapa desa di kabupaten tersebut, kalau bisa semua desa di kabupaten itu harus sudah pernah dimasukin. Kok jadi ngomongin pemerintah ya Pak Dokter? Jadi kalau yang kita selalu ngomong sih sebenarnya ini bukan cuman tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Oh memang ada visi di YTBN Memang tersebut? ada begitu. Keren. Jadi tidak bisa semua pendidikan, semua kesehatan, dan semua masalah di Indonesia itu hanya tugas pemerintah, nggak bisa. Kita punya peran aktif di sana yang harus kita lakukan sebagai warga negara, sebagai pihak swasta, sebagai pihak lain pendukung pemerintah. Ya, jadi nggak bisa kita mengharapkan mengharapkan dan kita cuma jadi pihak penonton aja nggak bisa. Kita harus ngambil peran aktif. Aktif. Sebenarnya sama yang kayak Bang Sampul lakukan sekarang kan juga ya. Apapun edukasi, apapun inspirasi kan sama juga. Tujuannya menginspirasi, mengedukasi, benar-benar. Makanya kita undang Pak Dokter Teguh nih, dokter bedah. Ya mungkin teman-teman tadi bayangin dokter itu hanya ya udahlah di rumah sakit doang. Tapi kalau Pak Dokter Teguh ini enggak, dia mau juga bergerak besar. Nah balik lagi kalau ke di yayasan sendiri YTBN, Pak Dokter Teguh sebagai? Saya sebagai ketuanya untuk ketua yayasan saat ini. Oh ini periodisasi. Periode, ya. Berarti ketua Pak Dokter dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. Iya. Wah jadi keren banget tuh. Musyawarah mufakat dia. Karena Pak Dokter
tentu saja mungkin karena prestasi, kinerja, kapasitas, kapabilitas sebagai Pak Dokter terpilih ya. Sebenarnya dari kemauan aja sih ya gitu ya. Semuanya Pak Dokter merendah terus nih. Semuanya kemauan Merendah mulu Pak Dokter nih, merendah Iya, mulu. kan? Oke, nah visi YTBN ke depan kira-kira mau buat apa lagi nih yang menggelegar kira-kira? Jadi sementara ini memang kita berencana, kita mau untuk mengadakan kegiatan setiap tahunnya. Oke, yearly. Dan kita yearly ya, annually setiap tahunnya untuk ada satu kegiatan besar yang menyusur ke daerah 3T gitu. Oke. Dan kita makin berkembang nih. Awalnya memang nggak mau mendirikan yayasan gitu, tapi karena kepercayaan, karena memang banyak orang yang akhirnya mau membantu lewat YTBN gitu. Jadi kita mengadakan suatu kegiatan tahunan yang terus menerus nih gitu. Iya, Ya kemauan continuous. tadi terus menerus. Sementara ini ke depan kita akan ada kegiatan di Karangasem menggandeng ya. Jadi kita selalu jadi jembatan untuk kolaborasi gitu. Betul. Banyak pihak yang lainnya gitu. Betul. Nanti di bulan Agustus mungkin ada di Karangasem, kemudian nanti ada di Adonara di NTT. Kita ternyata mengalirkan air. Air itu untuk daerah yang terpencil, untuk daerah yang nggak ada air tuh sangat butuh dan itu primer banget gitu. Iya benar itu Air untuk kesehatan, ya kan untuk semuanya nanti. Ini perambatnya benar banget kesana. Pak Dokter. Betul. Dan ternyata masih banyak. Kalau slogan yang dari dulu kita ngomong ada satu ini air su dekat itu bahagia banget. Itu primer banget. Iya bahagia banget ya Pak Dokter ya. Bayangkan di suatu daerah itu bisa dari pagi sampai siang makan berapa waktu hanya untuk cari air gitu. Kalau misalkan air itu didekatkan, ada banyak waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan positif yang lainnya sebenarnya gitu. Saya amazing banget Pak Dokter, saya nggak terbayang kalau saya dari mereka gitu daerah yang Iya. saya kadang-kadang misalnya saya nyalain air nggak dinyalain aja saya marah-marah ini air kok mati gitu. Iya. Itu air nggak ada. Ya Itu ampun. sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya ajang kita setiap tahunan itu juga jadi menginspirasi kita masing-masing, para relawan juga datang ke sana gitu. Jadi bukan cuman kegiatannya apa, tapi orang-orang yang datang ke sana itu menginspirasi diri sendiri. Betul. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Dokter buat sharingnya. Sebelum Pak Dokter nanti akan closing statement buat teman-teman Sampul TV, waktunya segmen challenge with Bang Sampul. Oke, kita mau challenge Pak Dokter Teguh nih. Ini ada tim kreatif yang siapin pertanyaan. Aku juga nggak tahu. Nah, kita sama-sama berlomba-lomba coba jawab ya. Nah, gimana nih Pak Adam gamesnya? Gamesnya kali ini bukan seperti biasanya, tapi ini rebutan ya. Rebutan, oke. Kalau mungkin bikin bel sendiri-sendiri aja dulu coba. Boleh. Sampul gimana? Toet. Pak Dokter? Oke, toet, piu. Jadi cepet-cepetan jawab ya. Apalin ya. Sip. Pertanyaan pertama, siapa presiden Indonesia ketiga? Piu. Ulang. Nggak bisa. Nggak bisa. dokter. Oke. Siapa dokter? Saya juga lupa. Jadi Toet. 1, 2, 3, Toet. 4, lupa. 5. Haji Abdurrahman Gus Dur. Ketiga. Sorry, Salah. Haji Megawati. Udah, gagal. Pertanyaan kedua. Itu padahal saya tahu cuma ngasih kesempatan doang. Ya. Saya sebenarnya mau jawab ya. Nah, aku lupa, sorry. Bu Megawati. Ya. Ketiga nih. Oke. Oh, B.J. Habibie. Oh iya, B.J. Habibie. Lupa nggak sih itu? Kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, kedua. Calon ibu kota yang baru berada di provinsi apa? Toet. Apa? Gua tahu banget itu. Apa tuh Bang Sampul? Berada di Kalimantan Timur. Sip, dah cukup sampai situ aja Bang. Oh, gitu. Oh, ini gimana poinnya? 1-0. Ingetin lagi belnya nih. Toet. Ya. Piu. Pertanyaan ketiga, siapa nama mantan Menkes terakhir? Piu. Ya, dokter. Dokter Terawan. Tahu ya. Biasanya gua hafal nama-nama. Sama satu. Pertanyaan keempat, apa isi sila ketiga? Toet. 1, 2, 3, 4. Persatuan Indonesia. UDP University. Sekarang pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Terakhir. Coba tes bel dia lagi. Toet. Piu. Nah, pertanyaan terakhir ini, kalau Bang Sampul nggak bisa jawab, poinnya dikurangin 1.
Langsung Ini kita nilainya langsung ada 7.000. Dan ini pertanyaan khusus buat Bang Sampul. Ini seru banget pertanyaannya ya. Iya. Bang Sampul tadi subspesialis apa yang sedang diambil sama dokter Teguh? Lah, tunggu, kan rebutan Iya. pertanyaan. Ya, ini khusus buat Bang Sampul. Satu ya. Tuh, kan tadi pertanyaannya bukan. Silakan Oh, dijawab. satu-satu. Nanti Pak Waktunya Dokter juga tetap- bertanya. Yo, iya. Iya. Jawaban kan ada di Pak Dokter. Oke, gue sebagai orang yang ngobrol bilang beliau, Iya. cuma karena gue dari kampung ya, Iya. jadi gue kalau salah wajar. Ya. Subspesialis. Endang Veldodar, spesialis bedah pembuluh darah. Iya. Wih, Apa, saya- Dokter? Ya betul. Betul. Secara etimologi artinya itu, cuma bahasa ini saya kurang tahu. Oh iya. Ya. Saya Apa bilang dong? dulu pembuluh darah konsultan bedah vaskular dan endovaskular. Vaskular. Luar biasa. Yes, mantap. Kok Endang Sukam? Nama band dong. Oke. Pak Dokter belum minta satu lagi pertanyaan terakhir. Udah cukup. Tadi biar Bapak mau jawab aja. Oh gitu. Iya. Nanti Bang Sampul TV ngerjain nih. Nanti pemenangnya adalah Bang Sampul TV. Kan gue bayar, seneng dong. Oke, terima kasih Pak Dokter sudah mau mampir ke Bang Sampul TV. Belnya dong, belnya, bel tadi apa? Ah udah. Kebalik dong. Kebalik dong. Kita yang datang kepada Oh iya, dokter. benar-benar. Ini Ya, menyisakan maksudnya waktu buat mampir kita. lah di kita juga hari ini berada di salah satu kantornya Pak Dokter Teguh. Kita mendoakan Pak Dokter Teguh bisa sukses terus Sama-sama. dan baktinya terus dikembangin untuk Amin. 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 untuk amin. membantu masyarakat yang 3T tadi. Saya harap semua orang dapat seperti Pak Teguh, mau berani menjadi seorang dokter, tidak takut menjadi seorang dokter, dan menjadi dokter yang baik seperti Pak Teguh, bagaimana menjadi dokter yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, itu dari gua dan closing statement dari Pak Dokter Teguh. Jadi saya mau cerita tentang semangatnya BN ya, nggak apa-apa ya? Ya. Agak panjang nih, agak panjang. Nggak apa-apa. Cerita tentang ikan nih kayaknya, Ikan, udah ikan. pada Iki tahu. Nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Sebutkan kita dapat sepeda lagi. Oh. Jadi gini, ini semangat yang kita bawa dari BN sebenarnya. Di suatu hari, ini cerita kan ya. Suatu hari di pantai itu ada badai. Badai yang dengan angin yang besar yang mengelemparkan banyak ikan dari laut ke pantai itu. Ribuan banyak banget ikan di sana. Ada satu anak kecil di sana yang datang mengambil satu demi satu ikan dikembalikan lagi ke laut. Tapi karena memang anginnya banyak sekali, anginnya kencang sekali, ombaknya juga kencang, 1-2 ikan yang dikembalikan ke laut lebih banyak lagi dikembalikan ke pantai. Tapi anak ini terus-menerus mengambil ikan dan dikembalikan ke laut. Terus-menerus dilakukan di sana, tapi lebih banyak lagi yang dikembalikan ke pantai. Waktu itu ada seorang bapak yang ada di sana dan melihat anak ini yang sudah berapa lama melakukan kegiatan tersebut. Kemudian bapak ini datang ke anak itu, kemudian bapak ini nanya ke anak itu, "Nak, kamu ngapain? Yang kamu lakukan itu percuma. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan semua ikan yang ada di pantai ini karena kondisinya yang begini." Tapi anak ini tetap ngambil ikan dan dilemparkan lagi ke laut. Kemudian sambil melakukan itu, anak ini ngomong sama bapak itu, "Pak, saya mungkin tidak bisa menyelamatkan semua ikan yang ada di laut, yang ada di pantai ini. Tapi buat satu ikan yang saya ambil dan saya kembalikan ke laut, kalau ikan itu hidup, buat saya, buat dia, saya adalah segalanya." Nah, ini yang kita lakukan, Bang Sampul. Indonesia, bahkan kita sendiri itu banyak sekali masalah. Kalau kita mau ngelihat semuanya, ya nggak akan selesai. Tapi satu aja yang berhasil kita bantu, satu anak, satu orang warga Indonesia yang kita bantu, buat dia, kita ini segalanya. Dan perasaan itu yang penting, gitu. Bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada kita, gitu. Itu aja. Merinding. Amazing banget. Oke, thank you banget Pak Teguh. Siap. Sukses terus Terima dan kasih, Bang Sampul, sukses. jangan lupa bisa follow Instagramnya Pak Dokter Teguh. Di YTBN aja, ytbn.id. Oke, bisa follow di ytb.id. Kemudian juga teman-teman bisa jangan lupa juga follow TikTok Bang Sampul TV, Instagram Bang Sampul TV, dan teman-teman sekalian, ini hari ini kisah inspirasi untuk teman-teman semua berani bermimpi menjadi seorang dokter. Selamat datang, sampai jumpa. Oke, kita mau challenge Pak Dokter Teguh nih. Ini ada tim kreatif yang siapin pertanyaan. Aku juga nggak tahu. Nah, kita sama-sama berlomba-lomba cepat-cepat menjawab ya. Nah, gimana nih Pak Adam gamesnya? Gamesnya kali ini
bukan seperti biasanya, tapi ini rebutan ya. Rebutan, oke. Kalau mungkin bikin bel sendiri-sendiri aja dulu coba. Boleh. Sampul gimana? Tuet. Pak Dokter? Piu. Oke, tuet, piu. Jadi cepet-cepetan jawab ya. Apalin. Oh iya. Pertanyaan pertama, siapa presiden Indonesia ketiga? Piu. Ulang. Nggak bisa. Lupa. Oke. Siapa dokter? Saya juga lupa nih. Jadi sebentar. Tot. 1, 2, 3, Tuet. 4. Iya, lupa. Tuet. Haji Abdurrahman Gus Dur. Ketiga. Sorry, Haji Megawati. Aduh, lupa. Itu padahal saya tahu, cuma ngasih kesempatan doang. Nggak, Saya sebenarnya mau jawab. Nggak, aku lupa. Sorry. Bu Megawati. Ketiga, Mega. Oh, B.J. Habibie. Oh iya, B.J. Habibie. Aduh, lupa nggak itu. Maaf ya, Pak Habibie setahun. Kedua, Oke, kedua. calon ibu kota yang baru berada di provinsi apa? Tuet. Gua tahu banget itu. Apa tuh Bang Sampul? Berada di Kalimantan Timur. Sip, dan cukup sampai situ aja Bang. Oh iya, Oh, gitu. cukup. Tahu. Oke. 1-0. Bang Sampul. Belnya nih. Tuet. Ya. Piu. Oke. Pertanyaan ketiga, siapa nama mantan Menkes terakhir? Mantap. Piu. Piu. Dokter Terawan. Ya. Oh, dokter. Beneran saya. Kasih nggak apa-apa. Tahu ya. Biasanya gua hafal nama-nama menteri. Pertanyaan keempat, apa isi sila ketiga? Tuet. Tuet. 3, Persatuan Indonesia. Yeay. Unity in Diversity. Oh, dari tadi 3 mulu ya? Pertanyaan terakhir. Akhir nih. Terakhir. Coba tes bel dia lagi. Tuet. Piu. pertanyaan terakhir ini, kalau Bang Sampul nggak bisa jawab, poinnya dikurangin 1. Oh ya. Langsung Ini pindah nilainya aja dokter. 7.000. Dan ini pertanyaan khusus buat Bang Sampul. Ini seru banget pertanyaannya ya. Iya. Bang Sampul tadi subspesialis apa yang sedang diambil sama dokter tadi? Lah, tunggu, kan rebutan pertanyaannya. Ini Enggak kan? silakan. Tunggu, kan tadi pertanyaannya rebutan. Kok jadi ke gua doang? Silakan. Oh, satu-satu. Nanti Pak Dokter juga ada pertanyaan. Oh iya. Kan spesialis saya. Oke, gua sebagai orang yang ngobrol bilang beliau, Iya. cuma karena gua dari kampung ya, dari Medan. Jadi gua kalau salah wajar. Endang. Subspesialis. Endang. Endang Veldodar. Spesialis bedah pembuluh darah. Iya. Dokter. Ya betul. Yeay. Luar biasa. Secara etimologi artinya itu, cuma bahasa ini saya kurang tahu. Oh iya, Dokter. saya benerin dulu. Pembuluh darah, konsultan bedah vaskular dan endovaskular. Vaskular dan endovaskular. Kok Endang Sukamti? Sama bel dong. Oke. Pak Dokter belum ditanya satu lagi pertanyaan terakhir buat Pak Dokter dong. Udah Ada cukup? sih. Bapak mau jawab aja. Oh gitu. Iya. Ini kru Sampul TV ngerjain nih. Berarti pemenangnya adalah Bang Sampul TV. Kan gue bayar, seneng dong masa nggak gitu? Aduh. Oke, terima kasih Pak Dokter sudah mau mampir ke Bang Sampul TV. Belnya dong, belnya tadi apa? Udah bebel. Kerjain nih Bang Adam nih. Bang Adam yang ngerjain. Kita yang datang ke Oh iya benar. Oh, iya. Iya, maksudnya udah mau mampir lah syuting di kita. Kita juga hari ini berada di salah satu kantornya Pak Dokter Teguh. Kita mendoakan Pak Dokter Teguh bisa sukses terus Sama-sama. dan baktinya terus dikembangin untuk Amin. untuk membantu masyarakat yang 3T tadi. Saya harap semua orang dapat seperti Pak Teguh, mau berani menjadi seorang dokter, tidak takut menjadi seorang dokter, dan menjadi dokter yang baik seperti Pak Teguh, bagaimana menjadi dokter yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, itu dari gua dan closing statement dari Pak Dokter Teguh. Ini saya mau cerita tentang semangatnya BN ya, nggak apa-apa ya. It's Agak okay. panjang nih, agak panjang nih. Nggak apa-apa. Cerita tentang ikan nih kayaknya, udah Ikan. pada iki tahun. Nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Sebutkan ntar dapat sepeda lagi. Oh, iya. Belum siapin sepedanya. Jadi gini, ini semangat yang kita bawa dari BN sebenarnya. Di suatu hari, ini cerita kan ya. Suatu hari di pantai itu ada badai. Badai yang dengan angin yang besar yang menggeloparkan banyak ikan dari laut ke pantai itu. Ribuan, banyak banget ikan di sana. Ada satu anak kecil di sana yang datang mengambil satu demi satu ikan dikembalikan lagi ke laut. Tapi karena memang anginnya banyak sekali, anginnya kencang sekali, ombaknya juga kencang, 1-2 ikan yang dikembalikan ke laut lebih banyak lagi dikembalikan ke pantai.
Tapi anak ini terus-menerus mengambil ikan dan dikembalikan ke laut. Terus-menerus dilakukan ke sana, tapi lebih banyak lagi yang dikembalikan ke pantai. Waktu itu ada seorang bapak yang ada di sana dan melihat anak ini yang sudah berapa lama melakukan kegiatan tersebut gitu. Kemudian bapak ini datang ke anak itu, kemudian bapak ini nanya ke anak itu, "Nak, kamu ngapain? Yang kamu lakukan itu percuma. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan semua ikan yang ada di pantai ini karena kondisinya yang begini." Gitu. Tapi anak ini tetap mengambil ikan dan dilemparkan lagi ke laut. Kemudian sambil melakukan itu, anak ini ngomong sama bapak itu, "Pak, saya mungkin tidak bisa menyelamatkan semua ikan yang ada di laut, yang ada di pantai ini. Tapi buat satu ikan yang saya ambil dan saya kembalikan ke laut, kalau ikan itu hidup, buat saya, buat dia, saya adalah segalanya." Nah, ini yang kita lakukan, Bang Sampul. Indonesia, bahkan kita sendiri itu banyak sekali masalah. Kalau kita mau ngelihat semuanya, ya nggak akan selesai. Tapi satu aja yang berhasil kita bantu, satu anak, satu orang warga Indonesia yang kita bantu, buat dia, kita ini segalanya. Dan perasaan itu yang penting, bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada kita gitu. Itu aja. Merinding. Oke, thank you banget Pak Teguh. Siap. Sukses terus Terima dan kasih, Bang Sampul, sukses. jangan lupa bisa follow Instagramnya Pak Dr. Teguh. Di YTBN aja, ytbn.id. Oke, bisa follow di ytb.id. Kemudian juga teman-teman bisa jangan lupa juga follow TikTok Bang Sampul TV, Instagram Bang Sampul TV. Dan teman-teman sekalian, ini hari ini kisah inspirasi untuk teman-teman semua berani bermimpi menjadi seorang dokter. Selamat datang, sampai jumpa. Thank you, Pak Dokter.